Bukan hanya hal-hal yang manis dan indah saja, tetapi banyak hal yang terasa pedih juga dapat dipakai Tuhan untuk memberi pelajaran yang berharga kepada kita. Alkitab penuh dengan contoh tentang hal tersebut. Termasuk di sini yaitu pelajaran bahwa melalui kerjasama orang akan dapat meraih hasil yang lebih besar. Hal itulah yang telah dialami oleh Peter Sasiro. Tanpa usah melewati pengalaman yang pedih dan yang pernah dialami oleh Peter Sasiro tersebut, mari kita membangun kehidupan yang berhikmat. Sehingga dengan demikian kehidupan kita akan semakin berdampak dan tidak akan sia-sia. Orang yang berhikmat adalah orang yang mengerti pentingnya kerjasama dan mengutamakan tanggung jawab daripada kedudukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Kesan atau kelompok saling memperhatikan adalah komunitas yang saling membangun dan menguatkan iman kita. Pastikan setiap Anda telah tergabung dalam sebuah kesan. Bila Anda belum memilikinya, hubungi segera nomor yang tertera di layar agar pengurus kesan dapat membantu Anda. Doa yang sungguh-sungguh akan menguatkan iman dan mempererat relasi kita dengan Tuhan. Mari ikuti terus pertemuan doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58 dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Bagi Anda yang memiliki beban dan pergumulan, kirimkan beban doa Anda ke nomor WA 0811841765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Bukan hanya hal-hal yang manis dan indah saja, tetapi banyak hal yang terasa pedih juga dapat dipakai Tuhan untuk memberi pelajaran yang berharga kepada kita. Alkitab penuh dengan contoh tentang hal tersebut. Dan kehidupan dari banyak orang juga menunjukkan hal yang sama. Pengalaman yang pedih dari Adam dan Hawa yaitu terusir dari Taman Eden. Pengalaman yang pedih dari bangsa Israel yaitu harus berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun karena mereka tidak mempercayai janji Tuhan tentang negeri Kanaan. Pengalaman yang pedih dari Yunus yaitu harus berada dalam perut ikan karena ia melarikan diri dari panggilan Tuhan agar pergi ke Niniwe. Pengalaman yang pedih dari bangsa Yehuda yaitu harus mengalami pembuangan selama 70 tahun di Babel karena mengabaikan firman Tuhan agar mereka bertobat. Dan masih banyak pengalaman pedih lainnya yang ditulis dalam Alkitab telah dipakai Tuhan untuk memberi pelajaran yang berharga bagi diri kita. Pengalaman yang pedih dan yang memberi pelajaran yang sangat berharga itu pula lah yang dialami oleh Peter Sasiro, Gembala Jemaat New Life Fellowship Church di New York City dan seorang penulis buku-buku bestseller. Di dalam salah satu bukunya, yaitu yang berjudul Emotionally Healthy Spirituality, ia mengisahkan pengalaman pedih yang pernah ia alami dalam rumah tangganya. Sebagai seorang gembala jemaat, Peter berusaha menyenangkan hati semua anggota gerejanya dan menjalankan semua program pelayanan yang diusulkan oleh setiap orang. Alhasil, sangat banyak program yang harus dikerjakan dan ia menjadi sangat sibuk serta merasa kelelahan dan frustrasi dengan dirinya sendiri. Ditambah lagi, hatinya dipenuhi dengan kepahitan ketika salah seorang staf dari gerejanya keluar dan mendirikan gereja sendiri dengan membuat sebagian dari anggota jemaat. Kesibukan pelayanan di gereja itu mengakibatkan Peter Sasiro tidak memiliki waktu yang cukup untuk istri dan anak-anaknya. Puncaknya, Jerry, istrinya, mengambil keputusan untuk tidak mau lagi berjemaat di gereja yang ia gembalakan. Coba bayangkan, bagaimana beratnya beban seorang gembala jemaat
apabila istrinya sendiri tidak bersedia untuk berjemaat di gereja yang ia gembalakan dan beribadah di gereja yang lain. Pengalaman yang pedih tersebut dan bimbingan seorang konselor rohani membuat Peter Sasero memutuskan untuk mengambil cuti selama 3 bulan dari pelayanannya sebagai seorang gembala jemaat. Selama masa 3 bulan tersebut, Peter dan istrinya Jerry menata kembali kehidupan mereka. Tindakan ini mengakibatkan emosi serta kerohanian mereka dipulihkan. Bukan itu saja, sesudah itu Jerry kembali terlibat di dalam New Life Fellowship Church yang digembalakan oleh Peter, suaminya. Lebih jauh, Peter Sasero juga menata ulang kehidupan gereja yang ia gembalakan. Dari gereja yang semula hanya berorientasi kepada aktivitas dan program, sekarang menjadi gereja yang mengajak anggota jemaatnya untuk membangun relasi yang sehat dengan Tuhan. Perubahan-perubahan ini mengakibatkan gereja yang ia gembalakan, yaitu New Life Fellowship Church, mengalami pertumbuhan yang sehat. Beranjak dari pengalaman yang pedih itu, beberapa tahun kemudian, atas anjuran istrinya, Peter Sasero menulis buku Emotionally Healthy Spirituality yang telah saya sebutkan tadi. Segera buku itu menjadi bestseller dan terjual lebih dari 1 juta eksemplar. Kemudian Peter Sasero menulis beberapa buku lainnya yang juga membahas tentang kebugaran rohani. Dan semuanya menjadi buku-buku yang bestseller. Melalui buku-buku tersebut, ia dan istrinya telah dipakai Tuhan untuk menjadi berkat yang sangat besar bagi kalangan yang lebih luas. Perjalanan hidup Peter Sasero ini menunjukkan bahwa bukan hanya hal-hal yang manis dan indah saja, tetapi banyak hal yang terasa pedih juga dapat dipakai Tuhan untuk memberi pelajaran yang berharga kepada kita. Dengan kata lain, apabila kita dengan sikap rendah hati bersedia membuka diri terhadap tuntunan Tuhan, maka Roh Kudus akan memakai berbagai hal, termasuk hal yang terasa pedih, untuk mengajar dan membawa kita agar semakin mengenal Tuhan dan bertumbuh di dalam hikmat yang bersumber dari Allah. Hal tersebut antara lain dapat kita lihat di dalam Amsal pasal 30 ayat 24 sampai 28. Di situ seorang yang bernama Agur bin Yake dipakai Tuhan untuk mengajar kita tentang hikmat. Hikmat yang ia timba dengan mengamati hal-hal yang sederhana, yaitu 4 ekor binatang yang seringkali dipandang remeh oleh kebanyakan orang. Bukan saja mereka adalah binatang yang kecil, bahkan salah satu di antaranya adalah binatang yang dapat mengakibatkan pengalaman yang pedih bagi para petani. Namun demikian, melalui binatang tersebut Tuhan mengajar Agur bin Yake serta kita semua tentang hikmat yang kita perlukan di dalam kehidupan di dunia. Sebelum saya tunjukkan binatang yang saya maksudkan, kemudian mengajak saudara untuk menelaah hikmat yang dapat kita petik dari binatang tersebut, adalah baik bila kita membaca ayat-ayat yang telah saya sebutkan tadi, yaitu Amsal pasal 30 ayat 24 sampai 28. Ada 4 binatang yang kecil di bumi, tetapi sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya maju dalam barisan. Cecak, yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi juga ada di istana-istana raja. Bila kita membaca Amsal pasal 30 ayat 1, di situ kita dapat melihat bahwa ayat-ayat yang baru saja kita baca tadi ditulis oleh seorang yang bernama Agur bin Yake. Siapakah yang bersangkutan? Alkitab tidak memberi penjelasan. Namun sebagaimana yang telah saya utarakan di dalam khotbah saya 2 minggu yang lalu, Agur bin Yake adalah seorang yang dengan sikap rendah hati bersedia mengakui keterbatasan dirinya. Pengakuan tersebut ditulis di dalam Amsal pasal 30 ayat 1 sampai 3. Selain itu, ia juga adalah seorang yang bersikap menghormati Tuhan dan firman-Nya.
Hal itu nampak dari pernyataan Agur di dalam Amsal pasal 30 ayat 4 sampai 6. Lebih jauh, ia juga adalah seorang yang bersedia melihat lebih dalam dari apa yang sekadar nampak di permukaan. Sikap ini terlihat dari apa yang ia tulis di dalam Amsal pasal 30 ayat 24 sampai 28 yang telah kita baca tadi. Perlu dicatat bahwa ketiga sikap tersebut mengakibatkan Agur bin Yake memperoleh hikmat dari Tuhan. Artinya, ketiga sikap itu pula lah yang perlu mewarnai diri kita apabila kita ingin menjadi seorang yang berhikmat. Selanjutnya, sebagaimana yang telah saya sebutkan dan yang telah kita baca di ayat 24 sampai 28, di situ Agur bin Yake menulis tentang perilaku dan sifat dari 4 ekor binatang yang dikatakannya di ayat 24 sebagai 4 binatang yang kecil di bumi. Keempat binatang itu adalah semut, pelanduk atau sejenis marmut yang di dalam bahasa Ibrani disebut sebagai shefanim, kemudian belalang dan cecak. Di antara keempat binatang itu, binatang yang ketiga yaitu belalang merupakan serangga yang dapat menimbulkan kerugian bagi para petani. Sebab sebagaimana yang kita ketahui, apabila belalang datang menyerbu, maka tanaman yang telah ditanam oleh para petani akan habis mereka mangsa. Tentu bila hal tersebut terjadi, maka itu akan terasa sangat pahit bagi para petani yang mengalaminya. Pengalaman pahit atau pedih yang dirasakan oleh para petani yang ladang dan sawahnya diserbu oleh rombongan belalang tersebut membuat Agur bin Yake mengamati perilaku dari serangga ini. Ia melihat lebih dalam dari sekadar apa yang nampak di permukaan, yaitu rusaknya tanaman yang telah mereka akibatkan. Agur mendapati bahwa perilaku dan sifat dari belalang-belalang tersebut ternyata sangat mengagumkan. Dan melaluinya Tuhan mengajar hikmat kepadanya. Pelajaran tersebut ia tulis di ayat 27 tadi sebagai berikut. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya maju dalam barisan. Melalui satu kalimat ringkas yang ditulis oleh Agur bin Yake, yaitu yang menggambarkan sifat dan perilaku dari para belalang ini, Tuhan mengajar kita tentang siapakah orang yang berhikmat. Pelajaran tersebut yaitu orang yang berhikmat adalah pribadi yang pertama, menyadari perlunya kerjasama. Saya ulangi, yang pertama, orang yang berhikmat adalah pribadi yang menyadari perlunya kerjasama. Mereka menyadari bahwa dengan bekerja sama, maka orang akan menghasilkan dampak yang jauh lebih besar daripada mereka bekerja secara sendiri-sendiri. Memang di dalam berbagai hal, bekerja sendiri akan lebih mudah. Sebab dengan bekerja sama, berarti orang harus menjalin relasi dengan orang lain. Sedangkan membangun relasi merupakan upaya yang tidak sederhana. Di situ kita akan bertemu dengan orang lain yang memiliki kepribadian yang beraneka rupa. Ada orang yang sifatnya sangat teliti, sebagaimana juga ada orang yang sifatnya suka menggampangkan semua urusan. Bagaimana kita mengetahui bahwa seseorang adalah pribadi yang bersifat teliti? Mudah, lihat dompetnya. Apakah ia menata uang di dalam dompet tersebut secara berurutan dan teratur atau tidak? Apakah dimulai dari uang 5 ribuan yang masih baru, 5 ribuan yang agak lecek, lalu 5 ribuan yang semakin kumal, selanjutnya uang 10 ribuan yang masih licin, lalu 10 ribuan yang sedikit lusuh, kemudian 10 ribuan yang lebih kumal, berikutnya uang 20 ribuan, 50 ribuan, dan 100 ribuan dengan urutan yang sama dari yang masih baru, lalu yang agak lecek dan semakin lecek. Kalau isi dompetnya seperti itu, dapat dipastikan bahwa orang tadi adalah pribadi yang sifatnya teliti dan perfeksionis. Ini sama seperti sifat dari teman saya yang kalau memakai odol atau pasta gigi harus dipijit dari ujung paling belakang. Yaitu yang telah saya ceritakan dalam khotbah saya di akhir bulan yang lalu. Dia tidak pernah memijit odol dari bagian tengah.
namun harus dari ujung belakang, merambat dari waktu ke waktu sampai ke ujung depan. Jelas orang seperti itu adalah pribadi yang teliti dan perfeksionis. Lalu bagaimana kita dapat mengenali bahwa seseorang adalah pribadi yang suka menggampangkan semua urusan? Orang seperti itu jangan ditanya, mana dompetmu? Sebab ia sering lupa di mana ia telah menaruh dompetnya. Kalaupun ada dan saudara lihat isinya, bukan saja uang dalam dompet itu dalam keadaan campur aduk 5 ribuan, 10 ribuan, 100 ribuan. Dalam keadaan kusut dan campur aduk. Juga berapa jumlah uang yang ada di situ orang tadi tidak mengetahuinya. Atau lebih tepatnya ia tidak peduli. Dapat dibayangkan bila dua orang yang sifat atau kepribadiannya berbeda seperti itu. Lalu diminta untuk bekerja sama. Tentu hal tersebut bukanlah perkara yang mudah. Artinya diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari kedua belah pihak. Itulah sebabnya bagi sebagian orang bekerja sendiri adalah lebih mudah daripada bekerja sama dengan banyak orang. Namun orang yang berhikmat akan menyadari bahwa di dalam kerjasama akan dihasilkan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan bila ia bekerja sendiri. Kerjasama itulah yang diutarakan dalam Amsal pasal 30 ayat 27 tadi. Yaitu belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya maju dalam barisan. Di dalam frasa semuanya maju dalam barisan ini terkandung makna. Yaitu suatu kerjasama. Sebab mereka tidak bergerak sendiri-sendiri, tetapi secara bersama-sama. Bukankah orang-orang yang maju dalam barisan adalah orang-orang yang melangkah secara bersama-sama? Dampak dari kebersamaan ini dapat kita lihat pada data yang disampaikan oleh University of California. Di situs mereka ditulis bahwa seekor belalang dalam satu hari dapat mengkonsumsi makanan sebanyak sampai dengan 2,5 kali dari berat tubuhnya. Hal ini jangan dianggap remeh. Sebab sekali bergerak ada jutaan belalang yang akan menyerbu dan melahap tanaman di ladang yang menjadi sasaran mereka. Sebagai akibat, belalang-belalang tersebut dapat menghancurkan ribuan hektar lahan pertanian secara sekaligus. Namun seperti yang telah saya katakan tadi, melalui pengalaman yang terasa pedih pun, kita dapat mengambil pelajaran yang berharga bagi diri kita. Dalam hal ini, yaitu pelajaran tentang besarnya dampak dari suatu kerjasama. Itulah sebabnya, walaupun mengetahui bahwa kerjasama memerlukan upaya yang bersifat ekstra, namun orang yang berhikmat akan tetap memandang bahwa kerjasama adalah hal yang penting. Mereka menyadari bekerja sama akan menghasilkan dampak yang lebih besar daripada mereka bekerja secara sendiri-sendiri. Selanjutnya, berdasarkan sifat dan perilaku dari belalang, kita dapat menarik pelajaran yang kedua, yaitu bahwa orang yang berhikmat adalah pribadi yang mengutamakan tanggung jawab lebih daripada kedudukan. Saya ulangi, yang kedua, orang yang berhikmat adalah pribadi yang mengutamakan tanggung jawab lebih daripada kedudukan. Hal tersebut terlihat dalam firman Tuhan yang ditulis oleh Agur bin Yake dalam Amsal pasal 30 ayat 27 tadi. Yaitu, belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya maju dalam barisan. Di ayat ini diutarakan bahwa walaupun para belalang tidak mempunyai pemimpin di antara mereka, namun mereka tetap dapat bekerja sama. Memang sifat dan perilaku dari belalang berbeda dengan hewan-hewan lainnya yang hidup secara komunal. Seperti misalnya singa. Singa hidup dalam sebuah kelompok yang rata-rata terdiri dari 10-15 ekor. Dalam kelompok tersebut terdapat 2-3 ekor singa jantan, beberapa ekor singa betina dan anak-anak mereka. Dengan seekor singa jantan yang berfungsi sebagai pemimpin kelompok. Tetapi tidak demikian halnya dengan belalang. Di antara ratusan ribu belalang yang bergerak secara bersama itu, tidak seekor pun yang menjadi raja atau pemimpinnya. Namun luar biasanya, walaupun demikian,
mereka tetap dapat bergerak secara bersama-sama. Hal ini menunjukkan bahwa mereka mengetahui tanggung jawab mereka masing-masing. Sehingga tanpa usah menunggu komando dari seorang pemimpin, mereka dapat bekerja sama satu sama lain. Tentu saja firman Tuhan dalam Amsal pasal 30 ayat 27 ini bukan bermaksud untuk berkata bahwa dalam kehidupan kita tidak diperlukan adanya pemimpin. Merupakan suatu realitas bahwa keberadaan dari pemimpin sangatlah penting. Memang manusia bukanlah belalang. Apabila belalang tanpa pemimpin dapat bergerak secara bersama, maka tidak demikian halnya dengan manusia. Manusia akan cenderung untuk bergerak secara sendiri-sendiri sehingga berakibat timbullah kekacauan. Tentang hal itu, di dalam Hakim-Hakim pasal 17 ayat 6 dan diulang sekali lagi di dalam Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25 diutarakan sebagai berikut. Pada zaman itu, tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Dapat dipastikan, apabila semua orang melakukan apa saja yang menurut pandangan mereka sebagai hal yang benar, maka situasi akan menjadi kacau balau. Itulah sebabnya keberadaan dari pemimpin adalah penting. Tetapi keadaan chaos atau morat-marit seperti itu akan tetap terjadi juga kalau orang hanya ingin menduduki jabatan sebagai raja dan di saat yang sama ia tidak bersedia menjalankan tanggung jawab yang menyertai jabatan tersebut. Sebab pada dasarnya kepemimpinan bukan sekadar suatu jabatan tetapi tanggung jawab. Saya perlu mengulang apa yang saya katakan ini karena prinsip ini sangat penting. Pada dasarnya kepemimpinan bukan sekadar suatu jabatan, tetapi tanggung jawab. Orang yang walaupun menduduki jabatan sebagai seorang pemimpin, namun bila ia tidak bersedia memenuhi tanggung jawabnya, ia sama sekali tidak layak disebut sebagai seorang pemimpin. Sebagai contoh, seorang kepala keluarga yang tidak mengerjakan tanggung jawabnya, yaitu mengayomi keluarganya. Orang tersebut tidak boleh disebut sebagai seorang kepala keluarga. Ia sama seperti seorang yang duduk di belakang kemudi sebuah mobil, namun tidak bersedia menjalankan mobil tersebut. Tentu orang ini tidak layak untuk disebut sebagai seorang sopir. Bukan itu saja, sikapnya yang tidak bertanggung jawab tersebut akan sangat merugikan para penumpang. Apalagi bila ia bersikukuh dan tidak mengizinkan orang lain mengemudikan mobil itu. Jelas, mobil tersebut tidak akan bergerak dan semua penumpang tidak akan tiba di tempat yang hendak mereka tuju. Disinilah sifat dan perilaku yang mengagumkan dari para belalang yang dilihat oleh Agur bin Yake tadi. Mereka tidak berebut untuk menduduki jabatan sebagai seorang raja. Bagi mereka, menjalankan tanggung jawab mereka masing-masing, yaitu bekerja sama dan bergerak secara serempak, adalah lebih penting daripada mengejar kedudukan. Apalagi kalau hanya mengejar kedudukan dan tidak mau mengerjakan tanggung jawab yang menyertai kedudukan tersebut. Singkat kata, orang yang berhikmat adalah pribadi yang mengutamakan tanggung jawab lebih daripada kedudukan. Sekarang, yang ketiga, orang yang berhikmat adalah pribadi yang memahami pentingnya kesehatian. Saya ulangi, berdasarkan sifat dan perilaku dari belalang sebagaimana yang ditulis dalam Amsal pasal 30 ayat 27 tadi, kita dapat menarik pelajaran yang ketiga, yaitu bahwa orang yang berhikmat adalah pribadi yang memahami pentingnya kesehatian. Tentang hal tersebut, di ayat 27 tadi diutarakan sebagai berikut. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya maju dalam barisan. Mengapa para belalang ini walaupun tidak mempunyai raja, namun semuanya, bukan sebagian besar apalagi sebagian kecil, tetapi semuanya maju dalam barisan. Keadaan ini tentu tidak terlepas dari adanya kesehatian di antara mereka. Kesehatian yang membuat mereka bergerak secara searah
dan bukan ke pelbagai arah sehingga saling bertabrakan satu sama lain. Bukan. Di dalam kesehatian itu mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai ladang tempat di mana tersedia makanan yang mereka perlukan. Hal itu mendorong mereka untuk terbang secara searah dan bukan berseliweran tanpa arah. Itulah wujud dari kerjasama yang mereka lakukan. Memang kerjasama hanya akan terwujud bila orang bukan hanya bergerak secara bersama, namun terlebih lagi bergerak bersama dengan satu tujuan yang sama. Sebab bukankah bergerak secara bersama tidak selalu berarti bergerak dengan arah yang sama? Kalau itu yang terjadi, maka dampak yang dihasilkan bukannya akan menjadi lebih besar, yaitu seperti yang telah kita bahas tadi, tetapi malahan menjadi semakin lebih kecil. Mengapa? Karena dengan demikian orang justru akan saling menghambat satu sama lain. Sama seperti semisalnya kalau belalang-belalang tadi berterbangan dengan sedemikian rupa sehingga mereka bertabrakan satu sama lain. Mereka justru akan saling menghambat. Hal itu seumpama saya hendak memindahkan meja ini ke belakang stage tempat saya sedang berdiri. Melihat saya mengangkat meja ini, beberapa orang kru yang sedang bertugas segera datang untuk ikut mengangkatnya. Hanya saja yang seorang bermaksud mengangkat meja ini ke samping stage. Yang seorang lagi bertujuan untuk mengangkatnya keluar gedung ibadah. Dan bukan ke belakang stage seperti yang saya inginkan. Ataupun ke samping stage seperti tujuan dari kru yang pertama. Kira-kira apa yang akan terjadi? Inilah yang akan terjadi. Meja ini tidak akan terpindahkan ke tempat yang saya inginkan. Para kru tadi bukannya menolong saya. Namun malahan menghambat saya. Yang mereka lakukan bukan bekerja sama dengan saya. Namun menghambat saya secara bersama-sama. Artinya orang yang berhikmat tidak akan saling menghambat. Mereka memahami pentingnya kesehatian. Dan oleh karena itu mereka akan bergerak dengan arah dan tujuan yang sama. Bukan yang terpenting tujuanku tercapai. Kalaupun itu akan mengorbankan tujuan bersama. Bukan. Tetapi aku mau hidup dalam kesehatian dan meraih tujuan bersama. Prinsip seperti ini sangat dipahami oleh semua organisasi. Oleh sebab itu pada umumnya organisasi yang sehat akan memiliki visi dan misi yang dipahami oleh semua anggotanya. Dengan demikian barulah roda organisasi tadi dapat bergulir dan bergerak secara efektif dan efisien. Namun sayangnya hal seperti itu acap kali tidak terdapat dalam gereja. Banyak gereja yang tidak memiliki visi dan misi yang jelas. Sehingga orang hanya datang untuk beribadah di gereja tersebut dengan maksud agar tujuan dan kebutuhan pribadinya terpenuhi. Sedangkan di saat yang sama, ia sama sekali tidak mengetahui tujuan bersama dari gereja tersebut. Kalau tahu saja tidak, apalagi peduli. Hal seperti ini juga acap kali terjadi di dalam keluarga. Sangat jarang ada keluarga yang memiliki visi dan misi bersama. Bahkan semua anggota dalam keluarga itu tidak merasa perlu adanya visi dan misi bersama. Alhasil keluarga itu bagaikan serangga yang terbang secara berseliweran dan saling bertabrakan satu sama lain. Artinya belalang masih lebih berhikmat daripada keluarga tersebut. Menyadari pentingnya kesehatian dan perlunya visi serta misi bersama tadi, maka di dalam gereja kita setiap anggota diwajibkan, bukan sekadar dianjurkan atau diimbau, namun diwajibkan untuk mengikuti kelompok pemuritan pola hidup dalam kerajaan Allah dan pola hidup dalam keluarga Allah. Baik kelompok-kelompok pemuritan yang beranggotakan 3-5 orang dengan seorang pembimbing rohani di setiap kelompok. Selama 6 bulan, saudara antara lain diajak mempelajari tata nilai, visi, dan misi dari gereja kita. Tata nilai seperti kesetiaan, kasih dalam saling menerima dan saling melayani, kerendahan hati, serta visi dan misi yang membuat kita dapat bergerak bersama dengan arah dan tujuan yang sama.
bukan sekadar bergerak bersama-sama, namun dengan arah dan kepentingan masing-masing. Bukan. Apabila saudara belum pernah mengikuti kelompok pemuritan tersebut dan ingin mengikutinya, baik secara onsite maupun secara online, hubungilah nomor telepon yang ditayangkan di layar saudara. Dan staf gereja akan memberikan informasi yang saudara perlukan tentang kelompok pemuridan yang telah diikuti oleh puluhan ribu orang tersebut. Demikian juga untuk semua keluarga. Sebagaimana setiap organisasi atau lembaga yang sehat memiliki visi dan misi yang jelas, semua keluarga juga memerlukan hal tersebut. Caranya mudah saja. Secara berkala, baik menjelang akhir tahun dan menjelang Hari Raya Paskah, gereja kita selalu membagikan kartu doa seperti yang ada di tangan saya ini. Saudara diajak menuliskan harapan-harapan saudara di sepanjang tahun itu pada kartu ini. Harapan-harapan saudara tersebut merupakan bentuk yang paling sederhana dari visi dan misi saudara. Kalau saudara sudah berumah tangga, tulislah harapan bersama dari keluarga saudara. Para suami yang sedang mengikuti uraian firman Tuhan ini, ajaklah istri saudara untuk duduk bersama dan membicarakan apakah harapan bersama dari keluarga saudara. Tulislah harapan-harapan itu pada kartu doa ini atau pada secarik kertas. Kemudian serahkan harapan-harapan itu kepada Tuhan melalui doa. Selanjutnya simpan dan tempelkan kartu itu di meja kerja atau meja rias di rumah saudara. Sehingga setiap kali saudara melihatnya, saudara dapat berdoa bersama dengan pasangan hidup saudara untuk visi dan tujuan dalam keluarga saudara untuk tahun itu. Berkaitan dengan orang yang berhikmat adalah pribadi yang mengutamakan tanggung jawab lebih daripada kedudukan seperti yang telah kita bahas tadi. Perlu saudara ketahui bahwa sikap seperti itulah yang telah Tuhan Yesus contohkan kepada kita. Sebagaimana yang tulis dalam Filipi pasal 2 ayat 5-8. Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Namun ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Manusia berdosa yang seharusnya binasa di dalam keberdosaan kita. Di situ kita melihat bahwa Yesus telah mengutamakan tanggung jawab yang ditaruhkan pada pundaknya oleh Allah Bapa. Tanggung jawab untuk menebus kita dari kebinasaan. Tanggung jawab yang dipikulnya dengan setia sampai akhir. Tanggung jawab yang dibayarnya dengan pengorbanannya yang sangat mulia. Dengan memandang dan meneladani sikap Tuhan Yesus ini, mari kita hidup dengan sikap yang sama. Yaitu hidup secara bertanggung jawab. Hidup dalam kesehatian satu sama lain. Dan terlebih lagi hidup dalam tujuan yang sama seperti yang Tuhan kehendaki. Yaitu hidup dengan tujuan untuk memuliakan Allah. Dengan demikian, barulah hidup kita akan menjadi penuh dengan makna. Dan kita akan menjadi orang yang berhikmat. Mari sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah memberi contoh dan teladan tentang hikmat yang sempurna. Dalam hikmat yang tidak terbatas itu, Engkau telah datang ke dunia bersama dengan manusia, merendahkan diri dalam ketaatan sampai mati dalam pengorbanan di kayu salib. Di situ Engkau mengesampingkan kepentinganmu. Bahkan Engkau lebih dahulu mementingkan tanggung jawab yang Bapa telah taruhkan pada pundakmu. Tuhan, tanggung jawab untuk menebus kami dari kegelapan. Membebaskan kami dari cengkeraman dosa. Membebaskan kami dari maut. Menghapus masa lampau kami yang kelam. Membaharui dan memulihkan relasi kami dengan dirimu. Dan menyediakan masa depan yang indah. Yang Tuhan telah bentangkan bagi kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang tak terkatakan itu. Tuhan Yesus, ajar kami untuk hidup di dalam sikap yang sama. Bersedia menerima satu dengan yang lain dalam kerjasama. Walaupun kami sadar relasi bukan hal yang mudah.
Tetapi Engkau yang telah memulihkan relasi kami dengan diri-Mu. Engkau pula yang memulihkan relasi kami dengan diri kami sendiri dan dengan sesama kami. Tolong kami untuk hidup dalam kasih-Mu itu. Ajar kami untuk saling menghargai. Bukan berebut kedudukan, apalagi mengabaikan tanggung jawab. Tapi ajar kami untuk hidup bertanggung jawab atas semua kepercayaan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Dan ajar kami hidup dengan satu tujuan, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena sesungguhnya Engkau layak untuk dimuliakan. Tuhan Yesus, kepadamu kami menyerahkan doa ini dengan pengharapan dan percaya bahwa kasih dan kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kasih dan kuasa yang memulihkan dan membebaskan. Kasih dan kuasa yang menyembuhkan. Menyembuhkan rumah tangga, menyembuhkan ekonomi, menyembuhkan hati, menyembuhkan masa depan. Menyembuhkan jasmani kami. Oleh karena itu saya berdoa, ulurkan tangan kasih dan kuasa-Mu. Membuka jalan di saat tiada jalan. Menyediakan jalan keluar bagi mereka yang terhimpit oleh persoalan. Meneguhkan pengharapan. Karena sesungguhnya pengharapan kami kepada-Mu ya Tuhan Yesus tidak akan pernah berakhir dalam kekecewaan. Kepadamu dan di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Berikut adalah beberapa informasi dan pengumuman penting dari gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan.